بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسlimin, معاشر muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab Sunan Abi Abdurrahman Ahmad Ibni Shu'aib An-Nasai, meninggal tahun 303 Hijriah rahimahullahu taala. Kitabus Sahwi bab yang ke-12. Kitabus Sahwi bab yang ke-12. Alhamdulillah rabbil alamin, sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. فيقول الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى: باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. باب قتل الحية والعقرب في الصلاة. باب membunuh al-hayya, al-hayya ular, wal-aqrab, al-aqrab kala jengking, fi salah, saat salat atau di dalam salat. Ketika salat bergerak melakukan perbuatan tadi, membunuh binatang yang berbahaya, ya, yang membahayakan, yaitu di sini al-hayy wal aqrab. Al-hayyah wal aqrab. Al-hayyah ular, aqrab adalah kalajengking. Apa hukumnya? Kita masih pada pembahasan tentang gerakan-gerakan di dalam salat. Ya, gerakan-gerakan di dalam salat. Sebelumnya adalah bergeraknya kepala atau wajah untuk menoleh. Asal hukumnya dilarang dengan keras, dengan hadis yang mengancam dicabutnya nikmat melihat, ya, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai rahimahullah, hadis Abu Dzar, kemudian hadis Aisyah ummul mukminin tentang pertanyaannya mengenai al-iltifat. Iltifat, menoleh dengan memalingkan wajah, menoleh dengan memalingkan wajah. Nabi SAW mengatakan itu adalah copetan yang berhasil dilakukan oleh syaitan dari salat. Kemudian hadis Aisyah diriwayatkan dari beberapa jalur oleh An-Nasai rahimahullah. Kemudian pembahasan tentang adanya keringanan menoleh bila diperlukan di dalam salat, seperti kasus Nabi SAW menoleh ke belakang, ternyata melihat para sahabat salatnya berdiri sementara dia imam duduknya. Nabi SAW
ingatkan mereka untuk duduk juga, ya, untuk duduk juga seperti imam, ya, dalam salat. Jadi menolehnya Nabi ini menunjukkan bahwa bila diperlukan melakukan itu di dalam salat tidak mengapa, ya, bila diperlukan, karena Nabi SAW memberikan maslahat, mengajarkan bahwa bila imam salatnya duduk maka makmum juga. Dan kemarin kita sudah jelaskan bahwa yang rajih hukum masalah ini adalah mansukh. Hukum imam duduk, makmum semuanya mesti duduk, itu mansukh dengan hadis sakitnya Nabi SAW sebelum meninggal dunia, bahwa Nabi SAW sakit dan Abu Bakar menjadi imam. Nabi SAW di hari-hari sakitnya itu mendapatkan rasa ringan dari penyakitnya, kemudian dia minta untuk dibawa ke masjid. Dipapahlah beliau ke masjid dan diletakkan di samping Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW salat dan Abu Bakar salat dengan salatnya Nabi, mengikuti Nabi, sementara yang di belakang salat mengikuti aba-aba Abu Bakar, yusmi'un nas takbir, ya. Abu Bakar memperdengarkan takbirnya Nabi, menyambung takbir Nabi kepada jamaah. Nabi duduk, Abu Bakar berdiri, makmum di belakang semuanya berdiri. Dan ini terakhir, di akhir-akhir kehidupan Nabi SAW, bahkan sakit itu tidak ada lagi sehat setelahnya, di mana beliau meninggal dunia. Ini yang terakhir. Kedua-duanya hadis sahih, tetapi yang diamalkan, ya, bila tidak mungkin digabungkan, dikorelasikan, maka berpindahlah kepada salah satu dari beberapa opsi yang dilakukan, seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Bila terjadi kontradiksi antara hadis yang sahih dengan hadis yang sahih, maka bagaimana caranya? Apakah kedua-duanya dicampakkan? Tentu tidak. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama kali dilakukan oleh para ulama adalah menggabungkan, mencarikan makna untuk hadis yang pertama sehingga diamalkan, mencarikan makna yang lain untuk hadis yang bertentangan sehingga kedua-duanya diamalkan. Kedua-duanya diamalkan. Ini namanya tariqatul jam'i, metode menggabungkan kedua hadis yang bertentangan dengan penafsiran-penafsirannya. Dan ini yang selalu dilakukan oleh para ulama karena mengamalkan, tidak mencampakkan hadis, karena asalnya hadis itu diamalkan, ya. Maka yang kontradiksi ini kedua-duanya diamalkan, tetapi membawa maknanya ke yang lain, seperti yang mereka pahami dari, ya, keadaan di mana Nabi SAW mengucapkan ini, ya. Kemudian yang kedua, bila tidak mungkin itu, maka mereka mentarjih. Bagaimana cara mentarjih hadis-hadis itu? Ya tentu dari kekuatan masing-masing hadisnya. Karena hadis sahih itu tidak satu kekuatannya, tidak setingkat. Kekuatan hadis sahih itu tidak setingkat, bertingkat-tingkat. Maka mereka lihat kedua-dua hadis tersebut, nilai-nilai, poin-poin tambahannya yang membuat yang satu lebih kuat dari yang lain. Bila itu ada, maka mereka memilih yang kuat, ya, memilih yang kuat. Kekuatan, kesahihan hadisnya atau kemakbulan hadisnya tinggi, itu yang mereka pilih, namanya tarjih. Dan banyak cara mentarjih ini yang mereka lakukan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, bila terjadi kontradiksi di antara hadis, adalah mengetahui, mengenali kalender hadis. Jadi ini kapan hadis ini diucapkan Nabi,
hadis yang lawannya yang bertentangan dengan dia kapan diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, ketika mereka berhasil menemukan kapan munculnya kedua-dua hadis yang bertentangan tersebut, maka mereka melakukan tariqatu an-naskhi wal mansukh, melihat mana yang menghapus dan mana yang dihapus. Bila diketahui salah satu dari hadis itu lebih terakhir daripada yang satunya lagi, maka yang lebih terakhir itu yang diamalkan dan dinyatakan bahwa ini nasikh, yang menghapus. Sementara yang itu karena dia lebih awal, maka itu yang dinyatakan sebagai mansukh. Nah, ini contohnya yang ini. Ya, contohnya yang ini. Karena kejadian di Nabi sakit sebelum meninggal itu, Nabi salat duduk tetapi yang lain berdiri. Abu Bakar bahkan di sampingnya tetap berdiri. Apalagi jamaah di belakang. Dan ini lebih terakhir daripada hadis yang juga ada dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih. Sudah kita pelajari di Sahih Muslim, Nabi SAW jatuh dari kendaraannya, kemudian terkilir kakinya. Tidak bisa berdiri. Para sahabat mengunjunginya ke rumah, dijenguk oleh para sahabat, dan tiba waktu sholat, Nabi sholat. Para sahabat ikut sholat bersama mereka. Jadi, mungkin karena mereka menyadari bahwa mereka sehat-sehat saja, tidak ada yang membuat mereka duduk untuk dalam sholat duduk, tidak ada yang membuat mereka sholat duduk, maka mereka berdiri, mereka sehat. Nah, dan Nabi SAW mengetahui itu, lalu beliau memberikan aba-aba, duduk semuanya, seperti yang ada dalam hadis tersebut. Maka duduklah semuanya. Setelah selesai sholat, baru Nabi SAW mengatakan, sungguhnya yang kalian lakukan itu persis dengan perbuatan orang-orang Persia dan Romawi kepada raja-raja mereka. Rajanya duduk dan mereka berdiri memuliakan, menghormati. Ya. Sementara itu tidak berlaku untuk kaum muslimin di dalam sholat dan juga di luar sholat, kecuali dalam suasana memang kondisinya seperti itu. Maka Nabi SAW melarang mereka berdiri dan memerintahkan mereka duduk. Ya, inilah hukum tentang masalah ketika imamnya sholat duduk. Apakah makmum mesti juga duduk atau justru mereka tetap berdiri? Dan yang rajihnya adalah tetap berdiri. Ya, karena hadis yang terjadi ketika Nabi SAW sholat sebelum meninggal dunia. Ya, sebelum meninggal dunia. Wallahu a'lam. Tetapi yang kita ambil dari cerita ini kan Nabi menoleh ke belakang, nampak para jamaah sholatnya berdiri. Itu yang berhubungan dengan bab kita. Kemudian pindah kita ke gerakan yang sekarang ini. Ini gerakan lebih banyak daripada atau lebih berat daripada gerakan menoleh tadi. Itu bergerak untuk membunuh hewan yang membahayakan. Di sini contohnya ular. Bisa ular itu dijentik saja mati, ya. Atau kalau jengking ditiup misalnya, dijentik mati dia. Kan butuh gerakan yang lebih banyak, ya, lebih banyak. Ini yang dibahas oleh An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Jadi dia nampaknya babnya ini disusun sebegitu rapinya oleh beliau, dari yang gerakan yang diperintah, gerakan yang ibadah, kemudian masuk gerakan-gerakan yang dilarang, gerakan yang sedikit, gerakan yang banyak, ya, disusun sebegitu sistematis oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Kita baca hadis tentang bergerak membunuh hewan binatang ini di dalam salat. Hadis 1202. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة بن سعيد عن سفيان ويزيد وهو ابن زريع عن معمر عن يحيى بن أبي كثير عن ضم بن جوس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الأسودين في الصلاة. حديث أبو هريرة عبد الرحمن ibn Sakhar ad-Dawsi
Ini nama dan nama ayahnya yang dirojihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani setelah menukilkan perbedaan pendapat para ulama tentang namanya dan nama ayahnya. Ya, itu yang beliau rojihkan. Abu Hurairah ini sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Ya, Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. As-Suyuti rahimahullahu taala, As-Suyuti ulama di abad ke-12. Di abad ke-11 ya, beliau meninggal di abad ke-10, meninggal 900-an rahimahullahu taala. Di dalam alfiyahnya, dia punya alfiyah yaitu bait-bait syair, ilmu yang disusun dengan bait-bait syair. Jadi luar biasa para ulama dahulu. Jadi ilmu itu bagaimana tetap lengket di hafalan. Ya, jadi dibuatnya dalam bentuk gubahan syair. Ya, dengan penggalan satu, dengan dua penggalan. Satu dinamakan, ada namanya untuk penggalan pertama dalam ilmu arud itu, dan yang keduanya itu ada lagi namanya, ya saya lupa. Jadi bagaimana ilmu ini selalu ada dan tidak mudah lupa, mereka susun dalam itu sehingga ketika memurajaahnya tinggal dibaca itu. Makanya macam ukuran qasidah atau gubahan ini bermacam-macam jumlahnya. Biasanya kalau yang 1000 ke atas, 1000 bait ke atas, satu bait itu kan dua penggalan tadi, 1, 2, ya kayak pantun juga bentuknya, satu penggalan, dua penggalan, ini satu bait. Dan kalau yang 1000 lebih itu dinamakan oleh mereka dengan alfiyah, ya. Kalau hitungan jumlah baitnya itu 1000, maka dinamakan oleh mereka 1000 ke atas dinamakan dengan alfiyah. Dan banyak alfiyah ini. Suyuti punya alfiyah dalam ilmu hadis, Al-Iraqi juga dia punya alfiyah. Dan dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu dan sarf, ya, Ibnu Malik punya alfiyah juga 1000 bait lebih. Namanya Alfiyatu bin Malik. Dinamakan alfiyah karena baitnya itu 1000 ke atas. Jadi dalam alfiyat Suyuti ini, ia mengungkapkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tadi, yang mengatakan wal mukthiruna bi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar. Ya. Kemudian disebutkan 5 orang lagi di bait berikutnya, tetapi yang kita inginkan di sini ia memposisikan Abu Hurairah pertama kali. Dan itu yang disepakati oleh ulama-ulama bahwa Abu Hurairah adalah yang terbanyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi. Kenapa saya katakan ini? Karena bila ada seorang muslim yang membenci Abu Hurairah, berarti sekian banyak dari agama ini yang ia benci, yang tidak akan dia terima. Sekian banyak hadis-hadis Nabi yang akan dia campakkan, dan sekian persen dari agama ini yang dia tinggalkan. Karena dia dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Makanya dalam kitab kumpulan-kumpulan hadis kita akan mendapatkan an Abi Hurairah, an Abi Hurairah, an Abi Hurairah. Ya, itu yang pertama yang harus kita ketahui. Makanya ada seseorang dari orang Arab ditulis oleh para ulama untuk membantahnya. Beliau dikenal sangat membenci Abu Hurairah. Sangat membenci Abu Hurairah, ya, dan berupaya orang untuk menasihatinya, mengingatkannya, membantahnya, ya, membantahnya. Dia orang dari ini, saya dapat cerita dari salah seorang guru yang mengajarkan tentang ilmu hadis. Dia bercerita itu tentang beliau ini yang membenci Abu Hurairah. Dia berkulit putih, namun ketika meninggal jasadnya hitam semua. Ya. Mereka
menyatakan bahwa ini salah satu dari akibat ia membenci Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ya. Kebencian yang bukan karena kesalahan yang dilakukan, tetapi ilmu yang ia riwayatkan. Sama dengan orang-orang yang membenci para sahabat. Sebenarnya apa salah sahabat kepada mereka? Bila ditelusuri apa yang mereka nilai sebagai kesalahan, seperti contoh bahwa Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan dari yang berhak. Tetapi ini dibantah dengan telak. Benar-benar tidak ada lagi alasan untuk menyatakan bahwa mereka merampas. Ali sendiri yang membaiat. Ya. Ali radhiyallahu taala an membaiat Abu Bakar, membaiat Umar radhiyallahu taala anhuma, dan bahkan ia yang memanggil Amirul Mukminin kepada Umar bin Khattab. Intinya, kalau seandainya mereka merampas dan Ali justru menerima, ini di samping menghujat dan memusuhi atau membenci Abu Bakar dan Umar, juga menuduh Ali bin Abi Thalib penakut. Ya. Tidak, kalau seandainya dia yakin itu perampasan, tentu dia akan mempertahankan haknya. Kenapa dia begitu saja menerima? Padahal Ali bin Abi Thalib terkenal dengan keberanian yang luar biasa radhiyallahu taala. Ya. Membenci tokoh-tokoh terkemuka para sahabat, sementara para sahabat tidak ada salahnya. Tidak ada perbuatan yang kesalahan yang dilakukan kepada mereka. Dan yang menjadi catatan penting adalah ungkapan salah seorang dari generasi salaf, Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, mengungkapkan kata-kata, idza ra'aita ar-rajula yantaqisu ahadan min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq. Bila mana engkau melihat ada seseorang yang mencela satu saja, bukan semuanya, satu saja dari sahabat Nabi SAW, maka ketahuilah bahwa dia ada indikasi zindiq. Zindiq itu orang yang benci agama, yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Orang ulama ini ketika mengungkapkan statement tadi, dia ada alasan, dan alasannya sangat mungkin diterima, sangat bisa diterima. Apa katanya? Wadzalika, yang demikian itu karena lianna al-Qur'ana indana haqq. Al-Quran menurut keyakinan kita itu hak. Was sunnatu haq. Sunnah itu hak. Dan tidak akan sampai Al-Quran dan sunnah kepada kita kecuali melalui mereka, sahabat Nabi SAW. Tidak akan sampai kita Al-Quran tanpa mereka. Mungkinkah Al-Quran itu melompat ya? Para sahabat tidak ada perannya sama sekali, kemudian tiba-tiba dapat oleh tabi'in. Mungkinkah? Mustahil. Jadi mereka yang menerima dari Nabi SAW Al-Quran, mereka yang menerima dari Nabi hadis. Kata beliau, sesungguhnya mereka-mereka ini mencoreng, yujarrihuna, mencoreng saksi-saksi kita, maksudnya para sahabat yang merupakan saksi bahwa Al-Quran itu hak. Mereka yang menyampaikan, mereka yang mengambil dan menerimanya dari Nabi, Al-Quran dan hadis. Sesungguhnya mereka mencoreng saksi-saksi kita, liyubtilul kitab was sunnah. Tujuannya untuk membatalkan Al-Quran dan hadis. Jadi tujuannya Al-Quran dan hadis. Kalau sudah tidak percaya kepada sahabat, Al-Quran mana yang akan kita percayai? Karena Al-Quran itu melalui mereka. Kalau mereka pendusta, maka Al-Quran kita juga harus berikan tanda tanya. Dari mana Al-Quran ini bukan benar ini, karena yang menyampaikan adalah yang berdusta, yang berdusta. Maka kita tidak akan percaya lagi kepada Al-Quran. Ini yang mereka inginkan. Ya, innama
yujarrihuna syuhudana liyubtilul kitaba was sunnah fal jarhu bihim aula. Justru mereka yang berhak untuk dicoreng, untuk mereka yang lebih berhak untuk dinodai, dinyatakan keburukannya. Wahum zanadiqah, mereka sebenarnya adalah orang-orang zindiq yang memusuhi agama Allah tetapi tidak ingin langsung melawan Al-Quran dan hadis. Apa cara yang mereka gunakan? Ini para sahabat yang membawa Al-Quran dan hadis inilah yang mereka hilangkan kepercayaan terhadap mereka tersebut, lalu hilanglah kepercayaan kepada Al-Quran dan hadis. Begitu juga upaya-upaya menjauhkan manusia dari agama. Ini senada dengan itu, yaitu menghilangkan kepercayaan kepada ulama, menjauhkan umat dari ulama. Kalau sudah tidak dekat umat dengan ulama, agama apa yang didapatkan? Karena yang mengenali agama ulama, yang bertukus lumus, yang hidupnya untuk ilmu agama ini. Dari kecil mereka sudah hafal Quran dan kemudian hafal hadis, kemudian mereka kaji agama ini, habis umur mereka untuk itu. Kemudian umat tidak percaya kepada mereka. Akan tersisa ke agama? Tidak akan tersisa. Ya, tidak akan tersisa. Saya teringat perdebatan antara Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dengan orang Khawarij di masa Ali bin Abi Thalib. Khawarij sudah punya pangkalan militer ketika itu, sudah punya pusat pelatihan militer di Masmu ahad alqabihim alqab al-Khawarij Jakarta. Ada salah satu istilah untuk mereka, disebabkan itu mereka digelari dengan benda tempat tersebut. Saya tidak ingat sekarang. Mereka berada di sana dengan jumlah yang sangat besar, puluhan ribu. Ya. Harura, Harura, sehingga mereka dinamakan dengan Haruriyah. Harura. Di tempat itulah Ali bin Ibnu Abbas meminta izin kepada Ali sebagai Amirul Mukminin untuk radhiyallahu taala anhuma untuk berdialog dengan mereka. Salah satu yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, tidakkah kalian menyadari bahwa di pihak Ali bin Abi Thalib itu ada orang-orang yang luar biasa. Beliau sendiri adalah anak paman Nabi. Anak paman Nabi. Di samping sahabat Nabi, anak paman Nabi, dan bersamanya para sahabat Nabi. Bersama Ali. Sementara di kalian ini tidak satu pun sahabat bersama kalian. Tidak satu pun ulama bersama mereka. Ya, tidak satu pun ulama bersama mereka. Ini salah satu dari ketimpangan yang nampak, menunjukkan bahwa selama umat ini mengacu kepada ahli ilmu, kepada ulama, maka akan selama itu pula lah keberkahan, keamanan, ketentraman diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah taala. Musuh-musuh Islam tahu ini. Sehingga diupayakan untuk mengikis kepercayaan kepada ahli ilmu, kepada ulama. Sehingga dengan cara semua orang berhak berbicara tentang agama, sehingga tidak ada bedanya ahli ilmu dengan tidak ahli ilmu. Semua bisa berbicara tentang agama, apapun latar belakangnya. Jadi yang belajar agama tidak ada lagi punya ilmu yang merupakan keseriusannya yang di sana dia belajar. Semua mau berbicara agama dan berbicara tanpa ada rasa takut kepada ancaman Allah Subhanahu wa taala, ancaman Nabi SAW, berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah apa yang tidak kalian ketahui. Tidak ada yang takut lagi. Tanpa mengkhawatirkan ancaman Nabi SAW, man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mengada-adakan kedustaan atas namaku, kata Nabi alaihi salatu wassalam, maka hendaklah ia persiapkan tempat duduknya di neraka. Tidak ada yang takut lagi.
untuk mengatakan ini hadis padahal bukan hadis Nabi, untuk mengatakan inilah agama yang datang dari Allah padahal bukan sama sekali datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takut. Ini upaya-upaya untuk menjauhkan orang dari agama dengan menjauhkan dari ulama, menghilangkan kepercayaan, kemudian memberikan kesan bahwa dalam agama ini semua bisa berbicara. Menurut saya loh, ya, menurut saya, padahal dia tidak tahu menahu tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi, tentang perkataan para sahabat, perkataan para murid-murid para sahabat dan seterusnya. Ya, betapa rendahnya, betapa mudahnya berbicara atas nama agama Allah. Padahal Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menulis sebuah karya yang dari judulnya sangat luar biasa, menjelaskan tentang posisi ulama, yang tentang keutamaan para ulama. Dia mengatakan i'lamul muwaqqi'ina an rabbil alamin. Ini nama kitabnya, i'lamul muwaqqi'in, a'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin. Tokoh-tokoh terkemuka dari orang-orang yang menandatangani atas nama Allah, itu ulama. Mereka menandatangani atas nama Allah, ini agama yang datang dari Allah, kan tanda tangan namanya, mengesahkan. Ini luar biasa menakutkan. Dan memang mereka tidak sembarangan orang. Mereka yang memang mengalir agama ini di tubuh mereka, dengan ilmu, dengan keyakinan, dengan amalan, dengan ketawaduan, akhlak dan etika dan seterusnya. Ini yang a'lam, benar-benar a'lam, tokoh-tokoh yang luar biasa dari orang-orang yang menandatangani atas nama Allah. Ini hukumnya. Nah, itu tidak sembarangan mengatakan hukum agama, harus dengan ilmu, bukan dengan hawa nafsu yang haram, ya, disama-samarkan jadi harum. Ya, haram jadi harum, untuk memalingkan manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang halal dijauhkan. Subhanallah, sesusah-susahnya sekarang ini untuk bertransaksi dengan yang halal. Ya. Berbelanja sekarang dengan cash, sesusah-susahnya. Ya, sesusah-susahnya. Ada baru-baru ini saya juga, ya, antara senyum dengan, ya, bersedih. Tidak tahu apakah itu benar, apakah hanya sebagai konten saja. Orang membawa duit sebanyak-banyaknya di kantong plastik hitam, ya, ingin membeli salah satu merek mobil yang mewah, ya, dan dia bisa membawanya langsung dibeli cash. Kata yang berkomentar, ini saya tidak akan percaya, ya, itu pasti indennya berbulan-bulan, ya, tetapi cobalah bayar DP saja, cobalah bawa uang DP saja. Pagi kita berangkat, petang harinya datang kendaraan, ya, datang kendaraan. Untuk membeli sesuatu dengan cara yang halal tanpa ada unsur riba, sesusah-susahnya. Tetapi cobalah riba. Bahkan riba itu ditawar-tawarkan, bukan kita yang datang, ditawar-tawarkan riba ke hadapan kita. Yang halal disusahkan, yang haram dipermudah semudah-mudahnya. Ini fitnah, gelombang fitnah hidup di akhir zaman ini. Maka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga agama kita. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Fitnah, berat untuk menjaga agama di akhir zaman, ya, yang diingatkan oleh Nabi SAW. Man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup akan melihat perpecahan yang besar. Justru yang dianggap sebagai agama bila banyak orang yang memihaknya tanpa ada merujuk kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Seketika itu orang banyak, itulah yang agama. Itu yang agama. Walau bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Jalla fi'ala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, menjaga kita, menyelamatkan kita
Dan bahkan Syekh Abdul Razak berbicara tentang salah satu penyebab fitnah yang besar di akhir zaman ini adalah HP yang mengingatkan bahayanya. Maka sepantasnya, dia menganjurkan sepantasnya setiap orang yang memegang HP Android sekarang ini untuk selalu meminta kepada Allah dalam doa, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan. Kalau dia punya itu, minta kepada Allah terus, selamatkan, selamat. Dengan HP ini semua bahaya ada. Yang mau fitnah syubhat yang akan merusak agama kita dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, dengan kesesatan yang luar biasa ada. Dan fitnah syahwat, ya, fitnah syahwat yang berhubungan dengan hawa nafsu ada semua, dengan sangat mudah didapatkan, sangat mudah didapatkan. Maka memang harus kita berdoa terus. Kita punya itu dan tidak mungkin lagi mencampakkannya. Kita gunakan, dan bila kita menggunakan media sosial, kita harus selalu meminta kepada Allah untuk diselamatkan. Rabbi salim. Yang selamat yang diselamatkan oleh Allah. Yang selamat orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bila tidak, maka segala macam kerusakan ada di dalamnya. Bendanya sama, tapi kerusakan, mengantisipasi, mengkonter diri kita dari kerusakan yang ada di depan mata itu susah, sekuat apapun iman kita, ya. Jadi ini termasuk fitnah yang para jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus berhati-hati. Baik, balik kita ke Abu Hurairah tadi. Kita belum masuk ke hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala an, sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, dan yang membencinya ini ya merupakan indikasi kebencian kepada agama, dan dari situ kita menyimpang sampai ke permasalahan tadi, ya. Hadis ini dibawakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi SAW berkata, Nabi SAW memerintah, amara, menyuruh, memerintah Rasulullah SAW, Rasulullah alaihi salatu wassalam, biqatlil aswadaini, untuk membunuh al-aswadaini. Ini istilah, ya, penamaan atau istilah, dua yang hitam. Aswad, hitam, yang hitam. Al-aswadani, dua yang hitam. Jadi disuruh oleh Nabi untuk membunuh dua yang hitam. Jangan cari-cari yang hitam-hitam nanti dibunuh, ya, yang pakai baju hitam dibunuh pula, atau warna kulitnya hitam dibunuh. Yang dimaksud dengan dua yang hitam ini, itulah yang ada di bab di atas, ya, istilah untuk dua hewan, dua binatang tadi, ya. Nabi SAW menyuruh untuk membunuh al-aswadaini fis salah, ya, dua aswad atau dua yang hitam di dalam salat. Jadi di sini bukan lagi sesuatu yang dibolehkan, tetapi justru diperintah, disuruh, ya, disuruh oleh Nabi, karena mafsadahnya lebih besar, kerusakan, ancaman bahayanya lebih besar daripada bergerak dalam salat untuk membunuhnya, ya. Bergerak dalam salat memang dilarang, tetapi bahaya yang dimunculkan, yang dihasilkan oleh dua hewan ini besar. Maka kata para ulama mengambil kaidah, membuat kaidah syar'iyyah, daf'ul mafsadati muqaddamun ala jalbil masalih, menolak mudarat lebih diutamakan daripada melakukan yang bermanfaat, ya, mendatangkan manfaat. Tidak bergerak dalam salat manfaat dan diperintah oleh agama, tetapi ini mudaratnya besar, bahaya dari dua hewan berbisa tadi besar. Maka dalam kasus yang seperti ini kita mendahulukan menolak mudaratnya daripada ingin mendatangkan manfaat. Bisa dipahami? Baik, kita lanjut. Berarti ini perintah dari Nabi. Nah, cuma hati-hati juga melakukannya. Terkadang kita bukannya membunuh, lari malah, ya, menjauh, ya. Tapi kalau memang di situ banyak yang lain, kalau kita sendiri saja sholat, ya, bisa jadi kita berpindah ke tempat yang, kalau kalajengking misalnya, pindah di mana kita bisa lebih aman. Tapi kalau sholat berjamaah, kalau bukan kita yang lain, ya, maka
Nabi SAW menyuruh untuk membunuh salah satu dari dua hewan tersebut, dua binatang tersebut. Kita lanjut hadis berikutnya 1203. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا سليمان بن داود أبو داود قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن معمر عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة. Masih hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dibawakan oleh An-Nasa'i rahimahullahu taala dengan lafaz yang sama. Nabi menyuruh membunuh al-aswadaini, dua yang berwarna hitam di dalam salat. Mungkin untuk lebih jelas kenapa dinamakan dua hewan itu dengan al-aswadan, kita baca uraian dari Sindi rahimahullahu taala. هما الحية والعقرب وإطلاق الأسودين إما لتغليب الحية على العقرب أو لأن عقرب المدينة يميل إلى السواد. وأخذ كثير من الرخصة في القتل أن القتل لا يفسد الصلاة، لكن قد يقال يكفي في الرخصة انتفاء الإثم في إفساد الصلاة، وأما بقاء الصلاة بعد هذا الفعل فلا يدل على الرخصة فتأمل والله تعالى أعلم. Nisai rahimahullah menjelaskan tentang istilah aswadan untuk dua binatang tadi. Ya, yang dimaksud dengan aswadain adalah ular dan kalajengking. Diungkapkan kata aswadain mungkin kemungkinan ular disandarkan atau didominankan ke kala. Kala biasanya kan warna hitam. Ular kan tidak semua warna hitam. Mungkin lebih banyak warna yang lain. Cuma karena dua hewan ini yang dituju oleh Nabi, maka ular tadi dimasukkan kepada dominannya kalajengking yang berwarna hitam. Memang kalajengking ada warna lain, tetapi dominannya warna hitam. Maka ular yang bersamanya itu diungkapkan juga dengan aswad, sesuatu yang berwarna hitam. Kemudian kemungkinan berikutnya aulia anna aqrabal madinah yamilu ila sawad, atau karena kala di Madinah yaitu warnanya lebih condong kepada hitam. Ya, berarti ularnya yang dominan hitam, kata Sindi. Kalau kita tidak, justru kalanya yang dominan hitam warnanya. Dimasukkan ular karena kedua-duanya hewan yang dimaksud oleh Nabi. Maka ular diungkapkan pula dengan aswad. Ya. Padahal ular itu tidak seringnya atau mayoritasnya tidak berwarna hitam. Banyak warna-warna lain dan sedikit sekali yang berwarna hitam. Justru kala yang lebih banyak warna hitam. Tetapi Sindi di sini justru mengatakan bahwa ular yang lebih banyak hitamnya kala mungkin di Madinah kalanya berwarna yang mencondong kepada hitam, sehingga kedua-duanya diungkapkan dengan aswadain. Ini sebab kenapa dua binatang tersebut diungkapkan dengan aswadan, dua yang hitam. Adapun tentang merusak salat, kata beliau, wa akhadha katsirun min ar-rukhsati fil qatli, kebanyakan orang ulama mengambil keringanan untuk membunuh. Ya, ada rukhsah untuk membunuh binatang tersebut di dalam salat dan melakukannya tidak merusak salat. Ini kebanyakan ulama berpendapat demikian. Lakin qad yuqal, ini kemungkinan yang lain yang diungkapkan oleh Sindi rahimahullah, tidak akan kita lanjutkan membacanya, tetapi yang kita inginkan dari uraian beliau, kenapa dua hewan tersebut diistilahkan dengan dua yang hitam. Salah satu dari yang tadi kita katakan, mungkin saja yang kalanya yang dominan warna hitam, atau ularnya lalu dimasukkan yang satu kepadanya, sehingga kedua-duanya diungkapkan dengan dua yang hitam. Ini saja sebagai tambahan. Sementara nas hadisnya adalah Nabi SAW menyuruh untuk membunuhnya, bukan membolehkan tetapi menyuruh, ya, disuruh untuk membunuh. Walaupun gerakannya nanti akan banyak, terkadang ambil kayunya kemudian bunuh, atau kalau seandainya kala
dan kita punya kemampuan untuk menginjak langsung, tetapi dia responnya cepat ini. Binatang-binatang berbisa itu tersentuh saja upayanya untuk membela diri dengan bisanya luar biasa. Jadi ini penting berhati-hati. Kalau memang tidak mampu dan khawatir memudaratkan kita yang bunuh, maka tentu lain pula halnya. Tetapi asal hukumnya Nabi SAW menyuruh untuk melakukan perbuatan tersebut, yaitu membunuh dua binatang tersebut dalam salat. Caranya tidak ada disebutkan di sini. Kita masing-masing mencari cara. Yang penting aman dari bahaya dua binatang tersebut. Ini gerakan yang dibenarkan di dalam salat. Bab ke-13. Qala rahimahullahu ta'ala hamdus sabaya fis salati wa wad'uhunna fis salah. Ini gerakan yang lebih banyak daripada yang sebelumnya, yang juga dibolehkan. Gerakan membunuh dua binatang tadi dan yang seumpamanya yang juga berbahaya, itu banyak memang, tapi tidak sebanyak menoleh bergerak. Itu diperintah oleh Nabi karena binatang yang membahayakan tersebut, dikhawatirkan bahayanya. Yang di sini tidak dikhawatirkan bahaya dan gerakannya lebih banyak, dan ternyata juga dibolehkan menggendong bayi. Hamlu, menggendong, as-sabaya, bayi, sabi. Kemudian dalam salat, kemudian setelah menggendong dalam salat juga meletakkannya, diletakkan, digendong, diletakkan, digendong. Ini kan gerakan yang banyak, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW di dalam hadis di bawah bab ini. Ini masalah boleh melakukan gerakan menggendong bayi dan meletakkannya di dalam salat. Hadis 1204. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل الأمامة فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. Hadis Abu Qatadah Al-Ansari, sahabat Nabi. Abu Qatadah Al-Ansari, dia masyhur dengan nama panggilan ini dan nyaris tidak ada yang tahu tentang namanya, nama aslinya. Ini nama panggilan Abu Qatadah dari kaum Ansar radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia meriwayatkan hadis ini bahwa Rasulullah SAW pernah suatu ketika salat wa huwa hamilun umamata. Ketika itu dia sedang menggendong Umamah bintu Abil As. Ada di bawah ini. Nanti kita baca hadis kedua dulu sebelum kita lanjutkan. Hadis 1205. Qala rahimahullahu ta'ala akhbarana Qutaibah qala hadatsana Sufyan an Uthman bin Abi Sulaiman an Amir bin Abdullah bin Zubair an Amr bin Sulaim an Abi Qatadah radhiyallahu anhu annahu qala رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وهو حامل الأمامة بنت أبي العاص على عاتقه فإذا ركع وضعها فإذا فرغ من سجوده أعادها. Ini dua hadis dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari, dibawakan oleh Nasa'i rahimahullah untuk menyatakan atau untuk menyebutkan dalil bolehnya melakukan perbuatan tersebut, yaitu menggendong bayi dan meletakkannya dalam salat, menggendongnya lagi, meletakkan lagi di dalam salat. Yang diambil dari perbuatan Nabi SAW, di mana dia salat sedang menggendong cucunya, namanya Umamah, cucu Nabi SAW. Umamah anak dari Abul As, Umamah bintu Abil As, anak cucu Nabi dari Zainab, dari anaknya Zainab. Diletakkannya di atas pundaknya, jadi bukan menggendong begini, tapi diletakkan di atas pundak, berdiri kan, diletakkan di atas pundak, dia sholat.
Ya, tetap bersedekap. Cucunya di atas pundaknya. Fa idza raka'a wada'aha. Ketika Nabi SAW ruku', tidak mungkin di atas pundak dibawa ruku' pula. Ya, diletakkan oleh Nabi, beliau anak cucunya ini di bawah. Wa fa idza faragha min sujudihi, nanti setelah selesai sujud di rakaat pertama tanpa menggendongnya, dari mulai ruku' diletakkannya di bawah, pas berdiri saja dia menggendong. Ketika ruku' diletakkannya, kemudian dia ruku', bangkit dari ruku', kemudian sujud. Selesai sujud dia bangkit lagi, berdiri lagi, diambilnya lagi cucunya, diletakkan di atas bahunya lagi, di atas pundaknya. Banyak gerakannya ini. Mungkin pertama kali tidak masuk ya, karena sebelum sholat beliau letakkan, nanti dia takbir. Dalam sholat itu dia menggendong, nanti ketika ruku' ini mulai gerakannya. Ketika dia ruku' diletakkan terlebih dahulu cucunya, kemudian dia ruku'. Nanti setelah selesai rakaat pertama dan dia berdiri lagi, diambilnya. Ini gerakan kedua. Diambil, diletakkan lagi. Ketika ruku' nanti diletakkan lagi. Banyak gerakan-gerakan yang mesti dilakukan, tetapi Nabi SAW tetap melakukannya. Ya. Ini fa idza faragha min sujudihi a'adaha. Selesai dari sujud di rakaat pertama, maka dia kembali meletakkan lagi cucunya di atas bahunya. Ya. Kalau 4 rakaat solatnya gimana tu? 4 kali pula. Rakaat pertama ketika dia gendong, kemudian mau ruku' diturunkannya. Rakaat kedua dia berdiri, diambilnya, letakkan di atas pundaknya. Ketika mau ruku' diletakkannya lagi. Rakaat ketiga juga demikian. Rakaat keempat juga demikian. Kan banyak gerakan. Ternyata ini dibenarkan. Ya, dibolehkan. Ya, apalagi kalau membutuhkan. Ya. Dalam perjalanan, taruh di luar anak kemana-mana, dia merangkak kemana-mana. Ya. Makanya boleh untuk digendong. Walau mungkin tidak digendong dengan cara itu, tapi digendong dengan cara yang lain. Dan ada pula kita selalu melihat karena anaknya agak lasa, ya, berjalan kemana-mana, bergerak kemana-mana, itu diikat pinggangnya dengan tali. Ya, kemudian tarik dari kain, kemudian diletakkan di tangan ibunya atau bapaknya. Ini tidak kemana-mana. Ini juga mengganggu. Tidak ada yang senyaman dia ketika menggendongnya, karena tidak mengganggu yang lain. Kalau itu mengganggu yang lain, ya, dia akan menarik talinya, berjalan kemana-mana dan terganggu yang lain. Tetapi tidak ada yang seindah apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW bila mana kita mengalami kondisi yang sama, ya, dengan anak-anak ini. Intinya bergerak, menggendong anak, menurunkan dalam sholat tidak mengapa, dan tentu ini gerakan yang dibolehkan. Tetapi ini bukan kasus yang setiap hari dilakukan oleh Nabi. Setiap sholat atau setiap berangkat maghrib isya anak digendong setiap hari. Ini bukan boleh, masalah bolehnya lagi, tetapi ini keterlaluan yang menganggap bahwa salat itu biasa-biasa saja. Tidak, tetapi ini kasus, dan kasus yang tidak sering terjadi. Cuma bila memang kondisinya sama, sangat dibutuhkan, boleh untuk melakukan menggendong di dalam salat dan meletakkannya. Apalagi ketika safar perjalanan dan membawa keluarga, anak seperti itu mesti digendong dalam sholat, tidak apa-apa. Tapi kalau setiap hari dilakukan, ya, ini mungkin tentu akan berpengaruh besar juga kepada nilai sholat kita, ya, kepada pahala dan ukuran kemuliaan dari sholat yang kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Itu mungkin 2 bab yang bisa kita baca. Dan nanti ada bab berikutnya yang berhubungan juga dengan gerakan, yaitu berjalan, melangkah, kemudian menepuk punggung tangan, tasbih, kemudian nanti ada ucapan-ucapan. Jadi tidak ada lagi bab-bab berikutnya, dia bukan gerakan tetapi suara, seperti tasbih, seperti mendaham, ya, mendaham, kemudian suara dengan yang bukan suara bacaan salat, ya, yaitu dengan isak tangis, ya, dan bahkan mungkin nanti ada doa-doa
dalam solat, misalnya bercerita tentang bacaan imamnya mungkin tentang iblis, lalu katakan la'anallah iblis. Ini ucapan-ucapan suara. Nah, ini pembahasannya bertubi-tubi pula dibawa oleh Nasa'i rahimahullah sampai nanti pembahasan bab yang ke-20 berbicara dalam solat. Ini panjang juga. Dan ini yang tadi kita sampaikan bahwa penyusunan bab ini sangat luar biasa dan mengupas tuntas tentang tuntunan solat. Ya, tuntunan solat ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memahami apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Wallahu taala alam wa sallallahu. Ada pertanyaan? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam selesai salat, apakah kepala digerakkan ke kanan dan kepala berhenti sejenak lurus dan baru digerakkan ke kiri, atau kepala digerakkan ke kanan langsung kepala digerakkan ke kiri? Ini teknis saja, jedahnya ya, waktunya. Memang ketika salam ke kanan wajah dipalingkan ke kanan, dan memalingkan ini sudah kita pelajari bahwa terlihat pipi sebelah kanan dari belakang. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Ya, terlihat pipi sebelah kanan dari belakang. Begitu juga salam ke kiri. Adapun di pertanyaan ini, apakah kepala digerakkan ke kanan dan kepala berhenti? Assalamualaikum warahmatullahi. Kan berhenti itu yang mungkin dimaksud oleh pertanyaan ini. Berhenti sejenak lurus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, pakai tamak nina. Ya. Kemudian baru digerakkan ke kiri. Ya, setelah itu baru ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Atau kepala digerakkan ke kanan langsung kepala digerakkan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama lah. Yang pertama, karena solat ini standar utamanya tamak-ninah. Standar utamanya tamak-ninah. Ya, maka yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika salam itu menoleh salamnya ke kanan, maka kepalanya ditolehkan ke kanan. Ketika salam ke kiri, maka kepalanya ditolehkan ke kiri. Dan ini panduan utamanya tamak-ninah. Tidak seperti tadi Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, ada unsur tamak-ninah di sana yang utama. Walaupun tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Karena sebenarnya salam itu yang ke kanan itulah yang menutupi salat, yang menjadi rukun. Assalamualaikum warahmatullahi, itu yang menjadi rukun menutup salat. Wa tahliluha taslim. Sementara yang kedua sunnah. Ya, yang kedua sunnah. Bila dilakukan yang kedua tadi tidak mengapa. Yang penting dia sudah salam yang pertama. Tetapi yang utama dan afdal adalah sifat yang pertama. Dalam pertanyaan tadi, wallahu taala alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.